Perkenalkan, nama saya Safa Hanum Istiqomah, kelas 12D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi plasmid. Rekayasa genetika adalah teknik manipulasi susunan genetik atau DNA makhluk hidup dengan cara memasukkan gen asing agar organisme tersebut memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki sebelumnya. Penentuan urutan nukleotida dapat diatur atau dirakit dengan cara mengganti atau menambahkan DNA dari luar kepada susunan DNA asli dalam sel. Teknik rekayasa genetika. Rekayasa genetika dapat diartikan sebagai teknik pembuatan DNA rekombinan dengan cara memotong, memindahkan, dan menyisipkan atau menyambung satu gen yang diinginkan ke lingkungan genetik baru. Dalam rekayasa genetika diperlukan 3 hal penting, yaitu enzim endonuklease retristik, enzim yang berfungsi sebagai pemotong DNA, enzim ligase, dan enzim ligase digunakan sebagai penyambung potongan DNA, dan vektor merupakan pembawa gen asing ke sel target. Vektor dapat berupa plasmid, bakteri, atau agrobakterium, sedangkan saya menggunakan vektor berupa plasmid dengan DNA katak. Proses pencakokan atau penggabungan gen asing ke DNA target dapat dilakukan dengan 2 teknik, yaitu teknologi plasmid atau teknologi hibridoma. Teknik plasmid adalah gen yang melingkar yang terdapat dalam sel bakteri dan tidak terikat pada kromosom. Molekul plasmid bisa diturunkan secara stabil tanpa dikaitkan dengan kromosom. Teknik plasmid adalah teknik pemindahan gen-gen baru ke organisme target agar menghasilkan sifat yang diinginkan. Sedangkan teknik hibridoma adalah teknik peleburan antara 2 sel yang berbeda karakter atau transplantasi nukleus dengan cara memasukkan semua gen dari nukleus ke dalam setiap sel yang menghasilkan embrio. Produk utama yang dihasilkan dari teknologi hibridoma adalah antibodi monoklonal dan hormon. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang diperoleh dari suatu sumber tunggal atau sel kolan yang hanya mengenal satu jenis antigen. Antibodi monoklonal dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit dan membunuh bibit penyakit secara lebih efektif. Mekanisme rekayasa genetika. Prosedur atau mekanisme rekayasa genetika menggunakan mikroorganisme dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu isolasi gen, pemecahan DNA, pemindahan DNA, memasukkan DNA rekombinan, dan identifikasi DNA yang baru. Isolasi gen. Isolasi gen atau pemurnian DNA dilakukan dengan cara menghancurkan semua sel yang mengandung gen yang ditargetkan. Selanjutnya dilakukan pemisahan dengan sentrifuge berkecepatan tinggi dan tambahan bahan kimia agar diperoleh DNA murni. Seleksi DNA yang baru. Selanjutnya dilakukan identifikasi dan seleksi DNA yang baru diperoleh dari ciri klon rekombinan. Seleksi DNA baru hasil rekombinan dapat dilakukan dengan cara genetik, hibridisasi asam nukleat atau imunokimia. Transfer DNA. Gen target yang sudah diisolasi dan dipotong dimasukkan ke dalam vektor atau plasmid bakteriofag atau agrobakterium yang akan membawa gen target ke sel sasaran. Penggabungan gen target dengan DNA vektor dapat dilakukan dengan menggunakan enzim penggabungan yang disebut enzim ligase. Memasukkan DNA rekombinan. Vektor yang membawa DNA rekombinan kemudian dimasukkan ke dalam sel inang. Di dalam sel inang, vektor akan bertambah dan menggabungkan gen yang dibawanya dengan genom sel. Memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel inang dapat dilakukan dengan cara transformasi, transfeksi, atau microinjection. Seleksi DNA yang baru. Selanjutnya dilakukan identifikasi dan seleksi DNA yang baru diperoleh dari ciri klon rekombinan. Seleksi DNA baru hasil rekombinan dapat dilakukan dengan cara genetik, hibridisasi asam nukleat atau imunokimia.